Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari tim Zero Capital akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai Business Case Competition 2023 yang diselenggarakan oleh PUPU Kalimantan Timur bersama dengan Universitas Gadjah Mada yang menyongsong tema Agribusiness Sustainable Through ESG Development. Anggota dari tim Zero Capital yang pertama Antonita Nojo, kemudian saya sendiri Oktalina Velavania, dan Reza Pratama Nugraha. Kami merupakan mahasiswa pasca sarjana FEB UGM, Program Studi Manajemen. Bagian pertama komprehensif kasus, Papua merupakan provinsi paling timur di Indonesia yang memiliki kekayaan dan keindahan alamnya, seperti sumber daya mineral yang bernilai tinggi, komoditas tambang, dan sumber daya sungai yang dapat digunakan sebagai tenaga listrik. Keindahan sumber daya alam yang dimiliki seperti keberagaman flora dan fauna juga menjadi potensi pariwisata dan pengembangan industri bagi provinsi ini sehingga dapat dimanfaatkan guna mensejahterakan masyarakat. Berdasarkan dari segi pendapatan daerah, Papua berhasil menempati posisi tertinggi kelima di Indonesia sebagai pendapatan tertinggi. Hal ini didapatkan dari nilai pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah, dan pendapatan asli daerah lain yang sah secara hukum dan peraturan. Namun, di samping Papua memiliki keindahan dan kekayaan alam yang melimpah dan pendapatan daerah tertinggi kelima di Indonesia, hal ini tidak menjamin kebutuhan dasar masyarakat Papua terjamin, karena terdapat beberapa permasalahan atau kesulitan yang dialami oleh masyarakat Papua. Yang pertama, rendahnya layanan kesehatan dan pendidikan, kemudian infrastruktur yang tidak merata, ketersediaan air bersih dan sanitasi juga dinilai rendah. Dalam menghadapi tantangan tersebut, pemerintah berupaya untuk melakukan pemerataan infrastruktur guna menunjang layanan-layanan yang disediakan, seperti fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, kebutuhan air bersih, maupun sanitasi. Selain itu, pemerintah juga berupaya untuk menyerap tenaga kerja di Papua. Namun, penyerapan tenaga kerja ini dinilai masih minim, karena beberapa alasan. Yang pertama, dari segi keterampilan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat Papua masih minim. Kedua, kurangnya komitmen dari perusahaan dalam penyerapan sumber daya manusia yang ada di Papua. Berdasarkan identifikasi kasus yang telah dijabarkan sebelumnya, kami memiliki batasan masalah dan asumsi-asumsi yang digunakan. Yang pertama, tidak tersedianya data dan korelasi antara pemenuhan gizi terhadap tingkat pendidikan masyarakat Papua, sehingga kami asumsikan tidak adanya korelasi antara pemenuhan gizi yang tinggi terhadap tingkat pendidikan serta kualitas sumber daya manusia yang ada di Papua. Kemudian yang kedua, tidak tersedianya data mengenai anggaran yang telah disiapkan dan pembangunan yang sedang dijalankan oleh pemerintah setempat untuk mengatasi kurangnya kebutuhan mendasar penduduk Papua. Dan yang ketiga, makanan yang dikonsumsi masyarakat Papua tidak diperhitungkan dalam melakukan analisis dan mencari solusi dari permasalahan yang ditimbulkan. Selanjutnya, pengelolaan data dan metode analisis. Di sini kami menggunakan data luas lahan yang dapat ditanami di Papua. Papua memiliki lahan yang cukup luas untuk ditanami setiap tahunnya oleh komoditas padi, umbi-umbian, maupun sayuran. Berikut disajikan proporsi penggunaan lahan pertanian Papua di tahun 2021 dimulai dari persiapan lahan hingga panen. Oke, sekarang saya akan menjelaskan mengenai metode analisis strategi. Di dalam analisis kali ini, kelompok kami menggunakan noise analysis. Kita mulai dari data terlebih dahulu. Data ini adalah mengenai kebutuhan-kebutuhan daripada masyarakat Papua yang mungkin dirasa masih kurang, yaitu yang pertama adalah kurangnya fasilitas pendidikan, kurangnya fasilitas kesehatan, kemudian infrastruktur yang kurang memadai, serta masih kurangnya air bersih dan sanitasi yang cukup untuk masyarakat Papua. Nah, saya akan menjelaskan mengenai opportunities. Opportunities adalah sebuah kesempatan atau hal-hal yang bisa dimanfaatkan untuk keberlangsungan hidup para masyarakat Papua. Yang pertama, Papua itu kaya akan sumber daya mineral dan juga termasuk banyak sungai. Kemudian yang kedua, Papua itu memiliki potensi alam yang unggul sehingga dapat dijadikan wisata. Kemudian berikutnya, Papua itu memiliki sektor industri dan pertambangan, bahkan salah satu yang terbesar di Indonesia. Dan yang terakhir, Papua itu juga memiliki pendapatan daerah yang merupakan salah satu yang tertinggi juga di Indonesia untuk saat ini. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai improvement. Improvement ini adalah hal-hal yang memang bisa dijadikan sebagai tambahan atau dapat diimprove atau ditingkatkan kembali untuk masyarakat Papua. Yaitu yang pertama yaitu masyarakat Papua dapat ditingkatkan kembali hard skill dan soft skillnya. Kemudian yang kedua yaitu peningkatan kompetensi masyarakat, penyerapan tenaga kerja lokal, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kemudian untuk bagian strength-nya, ini adalah bagian daripada kekuatan atau dapat kita katakan sebagai hal-hal yang lebih di wilayah Papua itu, terutama untuk masyarakatnya juga, yaitu yang pertama keberagaman flora dan fauna. Kemudian yang kedua, Papua itu kaya akan sumber daya mineral, dan yang ketiga, Papua itu kaya dari sektor tambang, memiliki banyak sektor tambang. Dan yang terakhir yaitu Papua memiliki banyak sungai yang dapat dimanfaatkan untuk kehidupan masyarakat di Papua sana. Selanjutnya saya akan bahas mengenai exception. Exception ini adalah beberapa hal yang sudah dilakukan dan sudah diperbaiki lah atau dibangun oleh masyarakat di sana, oleh pihak swasta maupun oleh pemerintah. Contohnya yaitu pemerataan infrastruktur. Jadi saat ini baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sudah saling
berkoordinasi untuk membangun infrastruktur di Papua, namun memang masih belum bisa men-cover atau melingkupi semua masyarakat Papua atau wilayah Papua. Dan yang kedua yaitu mengenai fasilitas kesehatan dan pendidikan yang sudah ada dari pihak swasta. Namun hal ini belum cukup untuk meng-cover seluruh atau bisa dibilang hampir sebagian besar wilayah di Papua. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai timeline. Ini adalah timeline program program kami yang kami sudah susun untuk selama kurang lebih 5 tahun ke depan. Sehingga ini termasuk program dasar untuk jangka pendek hingga jangka menengah. Untuk tahun pertama kita akan melakukan persiapan untuk wisata edukasi pertanian, mulai dari pembangunan lahan, pembebasan lahan, dan segala macamnya. Kemudian untuk tahun kedua kita akan sudah mulai membuka untuk masyarakat umum, baik dari wilayah Papua sendiri maupun dari luar wilayah Papua. Kemudian di tahun ketiga kita akan lakukan pengembangan. Di pengembangan ini kita akan mulai tambahkan misalnya mereka bisa mengunjungi industri untuk melihat bagaimana proses pupuk itu dibuat, bagaimana PKT itu berproduksi, dan masyarakat juga bisa tahu kenapa pupuk PKT itu memiliki keunggulan dibanding kompetitor. Kemudian di tahun keempat, kita akan melakukan yang namanya pengolahan hasil limbah. Kemudian untuk tahun kelima, kita akan mulai ekspor hasil pertanian atau dapat kita katakan sebagai penjualan ke wilayah lain. Jadi setelah wilayah Papua tercukupi, lebihnya itu akan kita jual ke wilayah lain, yaitu misalnya ke pulau tetangga, atau tidak menutup kemungkinan juga bisa kita ekspor ke negara lain. Oke, nah selanjutnya sekarang saya akan menjelaskan mengenai analisis pemangku kepentingan. Jadi dalam program dasar ini akan ada dua pihak atau dua stakeholder yang akan menjadi pemangku kepentingan. Dan yang pertama yaitu adalah yaitu PT PKT, yaitu PT Pupuk Kalimantan Timur, dan yang kedua yaitu pemerintah daerah atau pemerintah setempat. Nah, untuk dua-duanya ini kami menempatkan impact-nya dan influence yaitu pada tingkat yang tinggi, karena kami tahu bahwa program ini tidak akan bisa berjalan dengan lancar tanpa keterlibatan dua belah pihak ini. Nah, untuk PT PKT, ini program ini bertujuan untuk memperluas pangsa pasar. Kemudian apa sih yang harus dilakukan oleh PT PKT, yaitu menyediakan sumber dana dan sumber daya. Sehingga apabila keduanya ini tidak ada, maka dapat dipastikan program ini tidak dapat berjalan dengan lancar. Nah, setelah itu bagaimana caranya bersinerginya? PT PKT akan bersinergi dengan BUMDes yang dimiliki oleh pemerintah setempat dengan tujuan supaya dana ini dapat tersalurkan dengan baik. Nah, kemudian untuk stakeholder yang kedua yaitu pemerintah setempat, kami juga mendapatkan impact dan influence tinggi karena pemerintah juga memiliki tujuan daripada program ini yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, setelah itu apa sih yang harus dilakukan oleh pemerintah? Nah, pemerintah harus menyalurkan dana daripada PKT ini untuk kepada masyarakat supaya terbagi dengan setara adil dan merata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut. Nah, yang menjadi halangan bagi pemerintah yaitu apabila pemerintah tidak memprioritaskan program ini untuk mensejahterakan masyarakatnya. Sehingga yang menjadi mitra bagi pemerintah dalam hal ini adalah para petani lokal dan termasuk juga warga-warga lokal setempat. Baik, yang selanjutnya adalah rekomendasi dan solusi, di mana kita akan menganalisis masalahnya terlebih dahulu dengan menggunakan strategi noise. Selanjutnya solusi bisnis, di mana kita membuat solusi ada 3, yakni pertanian terpadu, lalu kita membentuk badan usaha milik desa, dan juga yang kemudian pembentukan kampung sayur, di mana ini merupakan salah satu destinasi wisata yang akan digalakan di Papua. Yang pertama, pertanian terpadu. Kita mendukung penuh apa yang menjadi solusi dari PT Pupuk Kaltim atau PKT yang akan menggalakkan pertanian terpadu di Papua. Karena memang potensi dari Papua sendiri untuk pertanian terpadu sangatlah besar, di mana banyak masyarakat yang beternak dan juga memiliki lahan siap tanam, baik yang dimiliki secara personal maupun daerah. Nah, lalu yang kedua, kami untuk mendukung dari apa yang telah dicanangkan oleh PKT, kami akan membentuk juga badan usaha milik desa atau BUMDes, di mana BUMDes ini akan berfungsi sebagai penyalur dari hasil tani masyarakat ke konsumen, atau bisa disebut juga BUMDes ini bisa berperan sebagai tengkulak. Jadi masyarakat bisa diberi dua pilihan untuk menjual hasil tanamnya ke konsumen secara langsung atau lewat BUMDes ini. Karena BUMDes ini dibentuk dengan tujuan untuk dapat mencari profit yang nantinya profit ini akan diputar ke masyarakat berupa pembangunan infrastruktur dan juga pendidikan di sana. Lalu yang selanjutnya adalah kampung sayur. Jadi dengan adanya kombinasi antara PKT yang membantu menerapkan sistem pertanian terpadu, memberikan edukasi, lalu dapat juga dengan memberikan bibit benih sayuran yang akan ditanam, di situ peran pemerintah setempat juga akan sangat penting untuk keberlangsungan adanya kampung sayur yang satu sama lain akan bersinergi untuk membangunnya. Nah, lalu yang selanjutnya kelayakan dan keterterapan solusi bisnis, di mana kita akan menengok dari aspek kelayakannya terlebih dahulu. Yang pertama ada potensi, pasar, dan permintaan. Potensi pasar dan tingkat konsumsi sayuran di Papua ini perlu dipertimbangkan. Dari data BPS Papua, itu kapasitas produksi sayuran berupa tomat, kacang panjang, dan kangkung itu tertinggi yang ada di Papua. Jika terdapat permintaan yang kuat dan pasar yang cukup besar, solusi bisnis ini memiliki potensi yang baik untuk berhasil. Lahan kosong di Papua juga akan produktif dengan adanya konsep kampung sayur yang telah direncanakan tadi. Terlepas dari itu juga, menurut BPS Papua ini jumlah perjalanan wisata Nusantara tahun 2022 di Papua dan Papua Barat itu mencapai 1,5 juta kunjungan. Selain mendapatkan keuntungan dari penjualan sayur, kampung sayur ini juga menerapkan sistem pertanian terpadu dan pemandangan yang bagus, seperti yang sudah dicontohkan di kebun teh Kulon Progo dan juga kebun buah Mangunan di Yogyakarta. Hal ini juga akan menarik minat wisatawan untuk berkunjung sebagai sarana educational tourism.
Baik, yang selanjutnya adalah keberlanjutan dan profitabilitas, di mana kita perlu mempertimbangkan modalnya terlebih dahulu untuk membentuk sarana sayuran hijau yang akan dicanangkan. Di mana modal untuk bibit tomat sendiri itu ada di sekitaran Rp10.000 untuk mendapatkan 100 butir biji. Lalu bibit kacang panjang itu di sekitaran Rp10.000 untuk mendapatkan 50 butir biji. Lalu bibit kangkung Rp10.000 untuk mendapatkan 500 butir. Luas lahan yang tersedia sendiri di Papua ada sekitar 5 juta hektar, di mana luas lahan yang akan ditanam itu 10%-nya, berkisar 500.000 hektar. Kebutuhan bibit tomat sendiri nantinya akan diperkirakan sekitar 500.000 bibit, lalu kebutuhan bibit kacang panjang juga sekitar 500.000 bibit, begitu juga dengan kangkung akan direncanakan untuk ditanam 500.000 bibit. Nantinya beban operasional juga akan dibebankan melalui hasil dari panen, di mana ada di sekitar 30-40% dari pendapatan yang akan diperoleh. Dan sumber pendapatannya sendiri, yakni ada dari yang pertama BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa, akan mendapatkan pemasukan sebagai tengkulak yang membantu penjualan hasil panen masyarakat dan sebagai pengelola educational tourism, kampung sayur. Pendapatan ini nantinya akan dikembalikan lagi ke masyarakat dalam bentuk pengembangan infrastruktur dan juga pendidikan. Lalu dari masyarakat sendiri mendapatkan pemasukan dari hasil pertanian dengan menjual hasil tani ke konsumen langsung atau ke BUMDes. Yang nantinya kalau ke BUMDes maka BUMDes akan mendapatkan keuntungan juga dari penjualan. Lalu untuk PKT sendiri juga dapat mendapatkan pemasukan dan dari pembelian pupuk masyarakat yang memerlukan support pupuk lebih baik atau lebih banyak dari yang dapat diproduksi dari sistem pertanian terpadu nantinya. Karena dengan seiring berkembangnya pertanian terpadu ini, maka kebutuhan pupuk juga akan semakin besar. Makanya nanti support PKT dalam mensuplai pupuk ke masyarakat juga penting. Selain itu juga nantinya residu pertanian yang sudah tidak digunakan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi biaya bahan baku pembuatan pupuk selanjutnya. Lalu selanjutnya dukungan pemerintah dan kerjasama. Penting untuk memastikan adanya dukungan dari pemerintah setempat, terutama dalam hal pembentukan BUMDes dan fasilitas kerjasama antara perusahaan, pemerintah, dan juga dampak sosial dan lingkungan. Di mana evaluasi dari dampak sosial dan lingkungan harus dilakukan seiring dengan terus memberikannya manfaat positif bagi masyarakat dan lingkungan setempat. Solusi bisnis ini dinilai dapat menghasilkan dampak sosial yang positif, seperti peningkatan pendapatan dan kualitas hidup masyarakat, serta dampak lingkungan yang baik. Maka hal ini akan memperkuat keterterapan solusi bisnis. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan data dan strategi analisis yang telah kami lakukan, kami menyimpulkan bahwa proposal CSR yang telah dibuat dapat dilanjutkan karena sejalan dengan tujuan dan proses bisnis perusahaan, serta dapat membawa perubahan yang signifikan untuk masyarakat Papua. Menjalankan program CSR bukan hanya harus jalan dengan tujuan perusahaan, namun juga harus dapat membantu mengatasi kebutuhan masyarakat yang berada di lokasi program CSR yang akan dijalankan. Kami telah menggunakan analisa noise untuk menganalisa masalah yang ada, dan kami telah memberikan solusi di mana kami mendukung program PKT untuk menjalankan pertanian terpadu, dan dengan tambahan untuk membangun badan usaha milik desa yang nantinya bisa menghasilkan pendapatan tambahan bagi masyarakat, dan juga di mana itu juga akan disinergikan dengan pembentukan kampung sayur yang nantinya akan mendatangkan wisatawan karena penerapan educational tourism. Ya. Jalan-jalan ke Manokwari, tidak lupa membeli sayur tomat. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih Dewan Juri yang terhormat.